Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra, NIM 19042135. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen pertemuan 12 sampai 14, poin 15 sampai 21. Poin pertama yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Etika adalah sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Sistem informasi menciptakan kesempatan untuk perubahan sosial yang besar dan membahayakan distribusi kekuatan, uang, dan kewajiban yang ada. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan seperti hebohnya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Teknologi juga dapat membawa perubahan yang cukup besar yang menciptakan isu-isu sosial yang harus diselesaikan masyarakat, meningkatkan kemampuan jaringan teknologi informasi internet yang memiliki kapasitas penyimpanan dan dapat memperluas jangkauan seperti individu dan organisasi dalam bertindak. Sistem informasi secara online menimbulkan tantangan-tantangan baru yang menciptakan dilema etika, di mana bisa menciptakan akuntabilitas dalam kurung pertanggungjawaban atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar untuk kualitas sistem pengamanan dan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat serta melindungi nilai sosial dan etika yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Poin selanjutnya, model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial dan politik. Isu-isu etika, sosial dan politik saling berkaitan erat. Dilema etika yang mungkin dihadapi seorang manajer biasanya tercermin dalam debat sosial dan politik. Isu-isu etika, sosial dan politik yang penting yang diangkat oleh sistem informasi mencakup dimensi moral sebagai berikut. Yang pertama, hak informasi dan kewajiban. Hak informasi dan apa yang dimiliki individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi mengenai dirinya sendiri. Apa saja yang dilindungi, kewajiban apa yang dimiliki oleh individu dan organisasi mengenai informasi tersebut. Kedua, hak kepemilikan. Bagaimana hak milik intelektual tradisional dalam melindungi dalam masyarakat digital di mana pelacakan dan pelaporan mengenai kepemilikan sangat susah dilakukan. Ketiga, pertanggungjawaban dan kontrol. Siapa yang bertanggung jawab atas segala kejadian merugikan informasi individu dan kolektif serta hak-hak kepemilikan. Keempat, kualitas sistem. Standar baku apa untuk data dan kualitas sistem yang harus diminta untuk memberi perlindungan atas hak individu dan keamanan masyarakat. Kelima, kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dipelihara dalam masyarakat informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, etika dalam masyarakat informasi. Yang pertama, tanggung jawab. Elemen kunci tindakan etis bertanggung jawab artinya Anda dapat menerima biaya yang potensial, tugas dan tanggung jawab untuk keputusan yang Anda buat. Kedua, di pertanggungjawaban gambar atau ciri dari sistem institusi dan sosial. Ketiga, pertanggungjawaban gambaran atau ciri dari sistem politik yang merupakan suatu badan hukum yang membolehkan individu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh aktor lain dan mengenai mereka sebagai sistem atau organisasi. Keempat, proses hak segi yang berhubungan dengan masyarakat yang diatur hukum dan merupakan proses yang sudah diketahui dan dipahami serta kemampuan untuk permohonan banding ke otoritas yang lebih tinggi guna menjamin bahwa hukum diaplikasikan secara benar. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen ada dua, yaitu UU IT Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Tujuan dari pembentukan Undang-Undang ITE mencermin dari pasal 4 Undang-Undang ITE, yaitu untuk yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian masyarakat informasi dunia. Kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik. Yang terakhir, membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Asas dan tujuan Undang-Undang KIP Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Informasi Publik memuat beberapa asas dan prinsip ada yang relevan dengan prinsip yang berlaku universal. Prinsip tersebut adalah: yang pertama, pada dasar setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali yang dibatasi oleh undang-undang. Kedua, informasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, murah, dan prosedur sederhana. Harus ada prosedur yang jelas tentang tata cara memperoleh informasi. Ketiga, kerahasiaan informasi didasarkan pada aturan undang-undang, kepatutan, kepentingan umum setelah melalui uji konsekuensi. Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah: yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik. Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien. Kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.